wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Sapana dari kelompok 16. Di sini saya bersama Kang Aden dari UKM Futsal. Sebelumnya Kang izin saya wawancara. Pertanyaan yang pertama, menurut Akang bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif di lingkungan UKM? Organisasi solid itu sebenarnya gampang kalau kitanya bisa diatur sama atas-atasnya. Kayak kalau kita emang membangun suatu organisasi ya, kayak UKM Futsal lah, kita membangun UKM Futsal itu nggak bisa cuma satu orang, yaitu harus semuanya ikut, kayak dari tingkat satu, kedua, ketiga, kayak gitu loh. Dari bawah sampai atas harus ikut. Dari tingkat kita yang orang juga nggak bisa, karena kayak itu semua kan bukan satu-satu. Bagaimana langkah UKM dalam membangun jejaring yang autentik dan berdampak bagi UKM? Ada panggilan aja. Kita itu harus banyak relasi. Kalau kayak gitu, kayak misalnya kita sama kayak Gusti atau kayak apa, kayak misalnya itu nyatu gitu. Jadi si relasi itu makin banyak juga, jadi bukan kita tuh bukan stuck di UKM Futsal doang, jadi mainnya sama UKM yang lain juga ikut main. Yang ketiga, bagaimana sikap Akang dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Kalau menghadapi konflik yang benar-benar konflik tentang apa dulu nih konfliknya? Misalkan antar anggota yang sering Kalau itu masih bisa diselesaikan cuma dingin, kita juga harus ngapain lah ke kampus terus udah ini selesai aja ngobrol. yang terakhir, bagaimana Akang memanajemen waktu serta menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM? Dari Senin sampai Kamis yang kita matkul. Kalau memiliki waktunya kita harus lihat dulu si jadwal kita. Ya, misalkan kalau bisa di hari Senin. Nah, si yang supaya hari Kamis teh ada ini enggak apa namanya? Ada tugas enggak? Lihat dulu kalau emang ada kerjain dulu dari Kamis, soalnya kan kita udah ada jadwal Senin kita aja. Meskipun dari hari Kamis sampai ke Seninnya masih lama, cuman kita udah harus kerjain dulu. Gak usah dinanti-nanti, kalau dinanti-nanti kitanya malah berusaha enggak, tugas juga nantinya enggak, kayak gitu. Sekian wawancara dari saya dan ada beberapa inovasi. Mungkin inovasi dari saya seperti membuat akun Instagram seputar kegiatan futsal dan konten-konten yang menarik agar bisa merekrut anggota-anggota. Ya, tetap perkenalkan, nama saya Salma Nur Sapana dari kelompok 12. Di sini bersama dengan Jalpa Sasabila dari tingkat 2 plastik main KPK. Ini saya mewawancari pertanyaan yang pertama, menurut Teteh bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif di lingkungan UKM? Kalau di KPK itu sendiri ya biasanya kita tuh berusaha banget untuk saling menjaga dan juga saling support satu sama lain. Nah, jadi bukan hanya sekedar kerja bareng aja, tapi kita juga saling ngerti kalau ada yang sedang kuliah ataupun punya urusan lain. Terus kalau soal adaptif biasanya kita juga fleksibel sama situasi. Misalnya waktu kegiatan lapangan misalkan nggak bisa dilakukan nih, nah kalian itu bisa mengubah si jadwal itu ke bentuk konten atau hanya sekedar edukasi lewat media sosial. Yang penting tujuannya itu kan tetap jalan ya, yaitu ngasih edukasi kesehatan dan peduli sama lingkungan kita. Pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah UKM dalam membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Ya, biasanya kan kita kerja sama banyak pihak ya, sama banyak pihak kayak UKM lain atau kayak puskesmas dan organisasi kesehatan lain. Tapi biasanya kan tujuannya itu kan tetap bukan hanya
biar ramai atau hanya sekedar formalitas aja kan, tapi benar-benar kita ngebuat saling belajar dan ngasih dampak yang nyata gitu. Nah contohnya tuh waktu itu kan sempat ada kegiatan donor darah, terus sama kegiatan pelatihan gabungan sama kampus lain di organisasi kesehatan. Nah biasanya itu tuh kan semuanya kan dapat manfaatnya, kita bisa mengenal lebih banyak orang dan punya visi yang sama di bidang kesehatan. Yang ketiga, bagaimana sikap Teteh dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Namanya juga organisasi pasti ada yang beda pendapat atau kayak gimana ya. Jadi kalau di KPK tuh ya kita diusahain untuk ngobrol baik-baik, diajak ngobrol kayak saling terbuka lah. Terus biasanya juga kalau misalkan ada masalah ya kita kumpul bareng-bareng ngobrol santai nyari titik jalan tengah itu kayak gimana. Intinya kita tuh nggak saling nyalahin satu sama lain gitu, tapi lebih ke nyari jalan tengahnya aja karena kan tujuannya sama ya, biar si UKM-nya tuh tetap bisa maju dan si suasananya juga tetap bisa lebih baik. Lalu yang terakhir, bagaimana Teteh manajemen waktu serta menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM? Karena kan kita semuanya mahasiswa ya, jadi otomatis harus pintar-pintar bagi waktu antara kuliah sama kegiatan UKM. Jadi biasanya kita bikin jadwal kadang di jauh-jauh hari. Kalau ada yang bentrok ya kita bagi tugas kayak di apa ya, di rolling gitu loh, diganti. Jadi biar tetap si tujuan itu jalan. Nah kalau soal kekeluargaan ya kami itu sering banget kumpul ya, kumpul bareng. Misalkan setelah ada acara kita selalu refleksi setelah acara, terus di situ juga kita bisa saling percaya sama kekompakan kita gitu, kayak makin kuat gitu kekompakan kita tuh. Jadi di KPK itu bukan hanya sekedar organisasi aja, tapi juga tempat belajar kita untuk bisa saling mendukung sama support satu sama lain. Mungkin ada satu inovasi dari aku. Jadi di UKM itu mungkin bisa diadakannya satu setiap anggota itu dikasih satu senior atau mentor buat mengenal program yang ada di UKM. Terus juga bisa ada kegiatan yang harus edukasi dan bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin sekian. Terima kasih Teteh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nursapana dari kelompok 16. Di sini saya bersama Teteh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hanan Alfuziatila dari tingkat 2 Dari UKM Akustik. Di sini saya izin mewawancarai Teteh. Apakah Teteh berkenan? Ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Teteh bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif di lingkungan UKM? Kayak kita tuh terus berinovasi kayak gitu, terus kita ngasih ide buat UKM tersebut. Kayak misalnya kita kalau misalnya kan kita tuh UKM Akustik nih, kita gimana ngasih ide gimana sih bikin video kayak gitu loh, bikin video belajar alat musik atau nyanyi kayak gitu sih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah UKM dalam membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Kayak kita tuh ikut lomba-lomba di luar kayak gitu loh, supaya kita tuh terkenalnya tuh di dalam kampus dan di luar kampus juga gitu, karena kita juga itu juga bisa berdampak bagi UKM kita gitu. Bagus banget. Yang ketiga, bagaimana sikap Teteh dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Kalau sikap aku ya cara menyikapi kalau konflik tuh di dalam UKM atau dimanapun itu pasti ada konflik tuh. Cuman gimana cara ngatasinya, kalau misalnya cara ngatasinya tuh aku suka ngobrol dulu gitu sama anggota UKM lainnya, gimana nih gitu kan caranya gitu, terus kita ngebahas konfliknya tuh apa gitu. Kalau misalnya udah dibahas, kita langsung omongin aja nih apa sih pembahasan tadi itu gitu kan, terus gimana juga caranya supaya konflik itu tuh tidak terjadi ke depannya gitu. Yang terakhir, bagaimana Teteh memanajemen waktu serta menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM? Kalau manajemen waktu, aku suka ngeliat dulu nih mana yang lebih penting gitu. Misalnya kan aku ikut UKM Akustik
sama UPM nih. Terus aku ngeliat dulu kalau misalnya UPM lebih membutuhkan aku bakal ikut dulu UPM. Nah setelah itu aku bakal ikut ke akustik. Jadi kita harus ngeliat dulu nih mana yang lebih membutuhkan kita. Kalau misalnya dikaitkan sama perkuliahan nih, kan kita kesini dari rumah tuh tujuannya buat kuliah gitu kan. Terus kita harus mementingkan kuliah dulu. Kalau misalnya udah beres kuliah baru kita lihat nih mana UKM yang lebih membutuhkan kita. Kalau misalnya cara menjaga kekeluargaannya, kita sering kumpul-kumpul bareng kan. Akustik suka ada latihan nih, kayak kemarin latihan buat PPKMB gitu juga suka ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing gitu. Mungkin ada satu inovasi dari saya, yaitu membuat akustik corner, yaitu tempat tampil santai bagi anggota untuk menunjukkan karya dan menarik minat mahasiswa lain untuk bergabung. Oke, makasih ya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.